Hari ini, suasana di salah satu kawasan militer penting milik Israel berubah menjadi mencekam. Langit menghitam akibat asap tebal yang membumbung tinggi, disertai api besar yang melalap habis kendaraan-kendaraan tempur. Dalam waktu singkat, kawasan yang sebelumnya terlihat kokoh dan terjaga itu berubah menjadi puing-puing yang terbakar. Serangan ini datang dari Iran dan bukan serangan biasa. Iran meluncurkan gelombang serangan yang sangat terkoordinasi, mulai dari rudal balistik jarak jauh, drone kamikaze, hingga jet tempur. Target mereka jelas, menghantam langsung pusat-pusat kekuatan militer Israel. Gambar dan video yang beredar luas, terutama dari media-media Timur Tengah seperti Iran News, Al-Hadad, dan beberapa jaringan internasional lainnya, menunjukkan dengan jelas betapa parah dan mencekamnya dampak dari serangan yang dilakukan Iran ke wilayah sensitif Israel. Salah satu cuplikan memperlihatkan sebuah pesawat militer Israel yang terbakar hebat di landasan. Api melahap seluruh badan pesawat dari ujung ke ujung tanpa sisa. Asap hitam pekat mengepul tinggi ke langit, menandakan kobaran api yang belum bisa dikendalikan sepenuhnya oleh tim penyelamat. Namun, bukan itu saja. Di sisi lain area yang sama, sebuah tank tempur Israel terlihat dalam kondisi hancur. Bagian atasnya tampak robek dengan logam yang melengkung terbakar, dan beberapa bagian lain tampak meleleh karena suhu panas yang sangat tinggi. Sebuah pesawat pribadi yang diduga milik Presiden Israel juga terkena imbas serangan. Pesawat kecil itu tampak terparkir tak jauh dari lokasi ledakan dan ikut dilalap api. Sayapnya hancur, kaca-kaca depannya pecah, dan sebagian badan pesawat hangus terbakar. Meskipun belum ada pernyataan resmi dari pihak pemerintah terkait keberadaan presiden saat kejadian, fakta bahwa pesawat tersebut bisa terkena serangan menunjukkan betapa luas dan terukurnya operasi militer yang dilakukan Iran kali ini. Rekaman-rekaman ini menggambarkan satu hal yang pasti. Serangan tersebut benar-benar menembus jantung pertahanan Israel. Bukan hanya merusak kendaraan dan fasilitas, tapi juga menyasar simbol-simbol kekuatan militer dan kepemimpinan negara. Tak hanya itu, gedung-gedung tinggi yang berada di sekitar lokasi serangan juga ikut roboh, diduga akibat gelombang ledakan yang sangat kuat. Puing-puing bangunan berserakan di jalanan, menyatu dengan pecahan logam dari kendaraan dan peralatan militer yang ikut terbakar. Jalanan penuh asap hitam pekat yang membubung ke langit. Petugas pemadam kebakaran terlihat berjibaku di tengah situasi yang sangat berbahaya. Mereka mencoba memadamkan api yang terus menyala meskipun sudah disiram dengan busa dan air dari berbagai arah. Beberapa dari mereka harus bekerja di dekat amunisi yang belum meledak, menambah ketegangan karena setiap saat bisa terjadi ledakan susulan. Situasi di lokasi benar-benar kacau. Alarm dan sirene masih terdengar bersahut-sahutan. Sementara sebagian besar wilayah sudah ditutup dan dinyatakan sebagai zona darurat militer. Para jurnalis yang meliput dari kejauhan menggambarkan suasana tersebut. Tak ubahnya seperti zona perang aktif, bukan hanya di medan terbuka, tapi di jantung pertahanan negara yang selama ini dianggap paling kuat di kawasan. Banyak pengamat internasional menyebut bahwa inilah salah satu serangan paling mematikan dan paling langsung yang pernah menimpa wilayah militer Israel dalam beberapa dekade terakhir. Dan yang lebih mengejutkan, semua ini dilakukan hanya dalam waktu beberapa jam. Namun dampaknya bisa bertahan bertahun-tahun. Yang membuat dunia tercengang, serangan ini bukanlah aksi spontan. Iran menjalankannya dengan perhitungan yang matang dan sangat terstruktur. Beberapa rudal berhasil menghantam instalasi radar penting milik militer Israel. Bahkan, beberapa pangkalan udara utama yang digunakan untuk meluncurkan pesawat tempur dan mengontrol sistem pertahanan juga terkena dampak besar. Drone kamikaze,
yang dikerahkan Iran juga menunjukkan efektivitas tinggi. Drone-drone ini diarahkan ke kendaraan logistik dan pusat komunikasi yang berfungsi untuk mengatur pergerakan pasukan dan alutsista Israel. Akibatnya, sebagian jaringan militer Israel dilaporkan lumpuh atau terputus untuk sementara waktu. Namun, dari semua serangan yang terjadi, yang paling mengejutkan adalah penggunaan langsung jet tempur oleh Iran. Selama ini, banyak yang meremehkan kekuatan udara Iran, terutama jika dibandingkan dengan Israel yang dikenal memiliki teknologi militer canggih hasil dukungan Amerika Serikat. Tapi hari ini, Iran berhasil membalikan persepsi itu. Jet-jet tempur Iran dilaporkan berhasil menembus sistem pertahanan udara Israel. Sistem yang selama ini dikenal sangat kuat dan sulit ditembus. Mereka masuk, menyerang sasaran penting, menghancurkannya, lalu keluar dari wilayah udara Israel tanpa sepenuhnya terdeteksi radar. Ini tentu menjadi pukulan telak, tidak hanya secara militer, tapi juga secara moral dan simbolik bagi Israel. Kejadian ini menunjukkan bahwa kekuatan militer di kawasan Timur Tengah kini tidak bisa lagi dipandang sebelah mata. Iran membuktikan bahwa mereka punya kapabilitas untuk melancarkan serangan skala besar langsung ke pusat militer negara yang selama ini dianggap tak terkalahkan. Bagi banyak orang, ini bukan hanya tentang perang senjata, tetapi juga tentang perubahan besar dalam peta kekuatan politik dan militer di kawasan. We have a protective room in the apartment, but we decided to just stay low. Like after a few minutes, we just heard a very big explosion. Everything was shaking, smoke, dust, everything was all over the place. I thought it's smoke and I'm getting suffocated, so I tried to go up. I opened the door in the ground floor, and I just saw shattered glass, all of debris around. So Beberapa waktu lalu, Amerika Serikat pernah melakukan operasi rahasia yang mengganggu sistem radar dan jaringan pertahanan Iran. Serangan itu dilakukan secara diam-diam, tanpa peringatan, dan berhasil menembus wilayah udara Iran. Akibatnya, sejumlah tokoh penting Iran dilaporkan tewas, dan beberapa fasilitas vital, termasuk lokasi-lokasi pengayaan nuklir, hancur sebagian. Salah satu target utama dalam operasi itu adalah Fordow Fuel Enrichment Plant, sebuah fasilitas pengayaan nuklir yang terletak di dekat kota suci Qom, sekitar 95 km dari Teheran. Bagi Amerika Serikat dan Israel, situs ini dianggap sangat penting karena diduga menjadi pusat pengembangan program nuklir Iran. Maka, tidak mengherankan jika fasilitas ini menjadi salah satu sasaran utama dalam upaya menggagalkan ambisi nuklir Teheran. Namun, waktu berlalu dan Iran tampaknya belajar cepat dari kelemahan-kelemahan masa lalu. Hari ini, mereka membalas dengan serangan yang sangat terstruktur. Beberapa laporan dari media Timur Tengah dan pengamat militer menyebutkan bahwa sistem radar Israel berhasil dibuat lumpuh atau dibutakan selama beberapa saat. Hal ini kemungkinan besar terjadi karena Iran menggunakan teknologi interferensi sinyal atau jamming yang disalurkan melalui drone-drone pengalih perhatian. Dengan kata lain, ketika perhatian pertahanan Israel terfokus pada drone-drone yang datang dari berbagai arah, jet-jet tempur utama Iran masuk dari jalur lain tanpa terdeteksi. Hasilnya sangat mengejutkan. Sejumlah target penting berhasil diserang tanpa bisa dicegat oleh sistem pertahanan tercanggih Israel, seperti Iron Dome atau David's Sling. Pertanyaan besar yang muncul sekarang bukan lagi sekadar apakah Iran akan menghentikan serangannya setelah diumumkannya gencatan senjata, tapi pertanyaan yang lebih penting dan makin banyak disuarakan dunia adalah apakah Israel akan benar-benar menaati hukum internasional seperti yang selama ini diminta dunia, terutama saat menyikapi tindakannya terhadap rakyat Gaza? Selama bertahun-tahun,
Israel telah berulang kali dikritik oleh berbagai negara dan organisasi hak asasi manusia atas serangan-serangan militernya di wilayah Gaza. Serangan yang seringkali menyasar kawasan padat penduduk, menyebabkan ribuan korban jiwa dan luka-luka, termasuk perempuan dan anak-anak. Bangunan sekolah, rumah sakit, hingga tempat ibadah pun tak luput dari kehancuran. Namun, semua kecaman itu tampaknya hanya menjadi angin lalu bagi Israel. Hingga saat ini pun, serangan ke wilayah Palestina masih terus terjadi. Bahkan, di tengah seruan gencatan senjata, laporan dari lapangan menunjukkan bahwa warga sipil Palestina yang mayoritas beragama Islam masih menjadi korban. Banyak dari mereka tewas, terluka, atau kehilangan tempat tinggal akibat serangan yang diluncurkan tanpa peringatan. Situasi ini pun menimbulkan pertanyaan mendasar. Jika Israel selama ini tak mengindahkan hukum internasional dalam perlakuannya terhadap Gaza, apa yang membuat dunia yakin bahwa mereka akan bersikap lebih bijak dalam menyikapi konflik dengan Iran? Inilah titik yang kini jadi sorotan tajam dari komunitas global. Dunia menyadari bahwa konflik ini bukan hanya tentang dua negara yang saling menyerang, tapi juga soal keadilan, keberpihakan, dan konsistensi dalam menegakkan hukum internasional. Iran sendiri telah berulang kali menyatakan bahwa mereka tidak memulai serangan tanpa alasan. Bagi mereka, apa yang terjadi hari ini adalah bentuk balasan atas tindakan-tindakan yang selama ini dianggap sebagai agresi tersembunyi Israel, mulai dari serangan drone, operasi rahasia Mossad, hingga pembunuhan ilmuwan dan tokoh penting Iran. Dan ketika dunia terus mendesak Iran untuk menghentikan serangan, pertanyaan yang seharusnya juga diajukan dengan tegas kepada Israel adalah, apakah mereka siap berhenti menindas atau akan terus mengabaikan seruan keadilan selama dunia membiarkan? Karena pada akhirnya, perdamaian tak akan pernah lahir dari gencatan senjata semata, tapi dari keinginan yang sungguh-sungguh untuk menghormati hak asasi manusia, menegakkan keadilan, dan menghentikan penjajahan dalam bentuk apapun. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat terbaik kalian di kolom komentar, karena suara kalian bisa jadi awal dari perubahan cara pandang yang lebih adil untuk semua.